pemeriksaan tune up mesin konvensional yang pertama adalah pemeriksaan volume dan kualitas dari oli mesin ya. Caranya seperti apa? Mari kita simak. Yang pertama, kita angkat batang olinya ya, kemudian kita lap sampai bersih ya. Kemudian kita masukin lagi untuk mengetahui volumenya masih dalam keadaan yang diperbolehkan atau sudah berkurang ya. Nah, kita lihat oli masih dalam batas yang diperbolehkan, artinya masih full ya. Jadi kesimpulannya volume olinya masih baik dan kualitas dari olinya masih berwarna seperti minyak goreng, artinya belum terkontaminasi atau kotor. Ini masih sangat baik ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan sistem pendingin, yaitu sistem radiator. Yang perlu kita periksa yang pertama itu bagian dari tangki air cadangan radiator ya. Kapasitasnya perlu kita periksa. Seperti apa kapasitasnya? Yaitu ketinggian dari air cadangan yang berada di tangki air radiator ini harus berada di antara tanda full dan tanda low ya. Kasus mobil yang sekarang ini airnya nggak ada atau kosong ya, makanya air ini harus segera diisi ya, dengan batas antara low dan full ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas dari air pendingin. Perhatikan pada saat kita mengecek kualitas air radiator adalah bahwa mesin ini harus dalam keadaan dingin ya, karena kalau masih dalam keadaan panas ditakutkan nanti airnya itu akan menyembur ya, air pendinginnya, karena tekanan di dalam radiator ini masih tinggi ya. Kita buka tutupnya ya. Kita cek ya kualitas airnya. Oh, di sini kebetulan airnya berwarna kuning ya, artinya coolant di sini kontaminasi dengan karat ya. Ini harus segera dilakukan pengisian ulang ya, dengan cara menguras dari bagian bawah ya, kemudian kita isi ulang dengan coolant yang baru. Setelah kita memeriksa yang pertama itu volume dari air radiator dan kualitasnya, yang ketiga kita akan memeriksa yang namanya kebocoran pada radiator dan tutupnya, yaitu dengan cara menggunakan alat yang namanya radiator tester atau radiator cup tester ya. Ikut alatnya. Jadi port atau part-part yang kita gunakan di sini adalah pemompanya yang pertama, kemudian tiga alat ini ya yang akan kita gunakan untuk memeriksa daripada kebocoran di dalam sistem radiator. Skip. Oke, yang pertama adalah kita akan melakukan pengukuran tekanan pada tutup radiator ya. Biasanya pada tutup radiator itu sudah tertera batas maksimal tekanan di mana tutup radiator ini akan membuka ya. Kebetulan di sini 1,1 ya tekanannya. Maka mari kita lakukan pengukurannya dengan menggunakan radiator cup tester. Yang pertama kita ambil komponen yang bernomor 4 ya. Kita masukkan ya, kita tekan saja caranya dengan cara menekannya. Nah, lalu terpasang, kita pasang penyambungnya ini ya, disesuaikan dengan nomor alatnya tadi ya. Kita gunakan yang nomor 4. Kita pasang. Nah, setelah kita pasang,
Baru tutup radiator yang sudah kita lepas ya dari radiatornya kita pasang juga ya, dengan cara memutar ke kanan searah jarum jam. Setelah sudah terpasang, kemudian kita pompa. Indikator tutup radiator ini masih dalam keadaan yang baik. Apabila kita pompa, maka jarum ini akan menunjukkan di angka 1 ya. Dia akan berhenti di sini. Ya, ketika saya pompa melebihi angka 1, misalkan mencapai 1,5, maka jarum ini akan turun dan akan berhenti di angka 1 ya. Oke, sekarang saya pompa. Nah, kita lihat ya, jarumnya sudah turun ya sebelum angka 1. Ini menandakan bahwa tutup radiator harus segera diganti karena tidak bisa menahan tekanan 1,1. Kedua, setelah kita mengukur daripada kebocoran tutup radiator, sekarang kita mengukur kebocoran dari radiatornya ya, dengan cara memasang alatnya di tutup radiator ini, tempat tutup radiatornya ya. Kita ganti dengan alat, terus seperti biasa kita pasang ya, tekan. Setelah bunyi klik berarti dia udah terpasang. Kemudian kita pompa ya. Indikasi radiator ini bocor ketika jarum ini kita pompa ke angka 1, jarumnya akan turun ya. Kalau nggak bocor maka jarumnya akan tetap di angka 1. Sekarang kita coba pompa di angka 1 ya. Kita lihat, tunggu beberapa saat. Oke, jarumnya nggak turun. Ini menandakan bahwa di dalam sistem radiator mobil ini tidak ada terjadi kebocoran. Oke, terakhir setelah selesai maka kita melepas alat dari radiatornya ini dengan cara apa? Menekan bagian yang ini. Tekan saja biar anginnya keluar. Kita lepas. Nah, tolong ya. Kita lepas juga alat pengukurnya. Oke, yang ketiga adalah pemeriksaan dari baterai. Terlebih dahulu kita harus melepas baterai dari kap mesin mobil ya, dengan cara melepas terminal negatif terlebih dahulu. Kita lepas. Lumayan keras ya. Habis itu terminal positif. Terus kita angkat, pindahkan ke meja. Langkah selanjutnya, setelah baterai telah berada di meja kerja, maka kita siapkan alat berupa majun, multitester, dan alat pengukur berat jenis ya, hydrometer. Pertama kita periksa cover daripada baterai ini, ada bagian-bagian yang menggelembung atau tidak ya. Kemudian yang kedua, kita periksa volume dari elektrolit baterai ya, dengan cara melihat bagian upper dan lowernya ya. Jadi cairan elektrolit baterai ini harus berada di antara tanda upper dan lower ya. Kita goyangkan, masih terisi penuh semua. Kemudian kita bersihkan baterai ini dengan majun ya, dari debu dan kotoran. Bersihkan juga terminalnya. Kemudian kita mengukur berat jenis dari elektrolit baterai. Skip. Oke, setelah kondisi aki ini kita bersihkan dari kotoran, begitu pula dengan tutup-tutupnya ya, terminalnya. Maka langkah yang kedua kita harus memeriksa berat jenis cairan elektrolit dari baterai ya, dengan cara menggunakan hidrometer.
Dan standar dari berat jenis elektrolitnya itu adalah 1,25 sampai 1,27 ya. Kita lihat ada angka-angkanya, nanti kita bisa berpatokan pada angka-angka ini ya, nilai dari berat jenis baterainya itu ada berapa. Oke, kita buka dulu penutupnya. Kita masukkan ya. Kita tekan bagian atas ini ya. Kemudian kita lepas. Skip dulu videonya. Ya. Jadi cara melihat nilai dari berat jenis baterai ini, cara pengukurannya seperti ini ya. Mata kita harus sejajar dengan garis yang ada di sini ya. Kita dapati di sini nilainya 1,10 ya. Ini artinya baterai ini berat jenisnya sudah tidak standar, harus diganti air elektrolitnya dan harus dicas ulang ya. Yaitu standarnya 1,250 sampai 1,270. Baik. Iya. Oke, setelah kita ukur yang pertama, maka masing-masing sel ini juga harus diukur semuanya berat jenis elektrolitnya ya. Oke, kemudian langkah yang terakhir dari pemeriksaan baterai adalah kita mengukur tegangan dari baterai. Seperti yang kita ketahui, tegangan dari baterai adalah 12 volt. Maka kita arahkan selektornya menuju ke angka 20 volt ya. Kenapa 20 volt? Karena kita akan mengukur tegangan baterai yang besarnya 12 volt. Jadi selektor yang kita pilih harus melebihi 12 volt ya. Oke, selanjutnya kita tempelkan dua jarum ini ke masing-masing terminal yang ada di baterai, yaitu terminal minus dan plus ya. Yang warna hitam ini ke terminal minus ya, yang merah ini ke bagian yang plus. Kita tempelkan, terus kita baca angka yang ada di multitester, menunjukkan hasil pengukurannya 11,56 ya. Maka dapat disimpulkan tegangan dari baterai ini masih kurang ya, karena kurang dari 12 volt. Maka baterai ini kesimpulannya harus dicas ya. Oke, kemudian komponen yang selanjutnya kita periksa adalah komponen saringan udara, yaitu dengan cara melepas kap tutup atau kapnya ya. Dengan cara melepas kupu-kupu yang ada di sini, ini sudah kita lepas. Kemudian kita lepas klipnya yang ada 3 jumlahnya ya. Kita lepas klipnya. Kita angkat penutupnya ya. Dan kita ambil elemen saringan udara yang di dalam ya. Kita periksa secara visual. Apabila terdapat debu atau kotoran, maka kita bersihkan dengan udara bertekanan ya, dengan menggunakan kompresor. Dengan menggunakan udara bertekanan, maka kita akan bersihkan elemen filter udara ini dengan cara sebagai berikut ya. Pertama, kita semprotkan udara bertekanan dari bagian dalam, muter ya. Kemudian yang kedua dari bagian luar ke dalam ya. Dan yang terakhir dari dalam keluar lagi ya.
Kemudian setelah filter atau saringan udara itu kita bersihkan, kemudian kita bersihkan juga bagian dari tempat filter dudukan udara ya, dengan menggunakan lap. Maka kita pasang kembali elemen saringan udara ini ya pada tempatnya. Kemudian kita pasang penutupnya. Jangan lupa ya, di sini ada dua tanda, yaitu tanda panah yang ada di sini dan tanda panah yang ada di sini. Kita sejajarkan, harus lurus ya, agar pemasangannya benar. Dan setelah itu kita pasang klipnya kembali. Ya, ada 3 klipnya. Kita kunci. Setelah itu kita kencangkan dengan menggunakan kupu-kupu yang ada di sini. Setelah kita membersihkan saringan udara, maka kita akan mengecek kualitas dari busi kendaraan ini ya, dengan menggunakan 2 alat, yaitu kunci busi untuk melepas businya dari mesin dan filler gauge ya, untuk mengukur ketebalan atau celah dari elektroda busi. Kemudian langkah selanjutnya kita lepas businya dengan cara memutarkan ke arah kanan atau berlawanan arah jarum jam. Semua busi kita lepas ya. Oke, kualitas busi bisa kita lihat dari warna busi tersebut ya. Apabila warnanya abu-abu muda, maka busi ini dalam kondisi baik. Kemudian warna putih terlalu panas atau overheat. Warna hitam basah, minyak pelumas masuk ke ruang bakar. Hitam kering, pembakaran tidak sempurna. Dan kesimpulannya busi tersebut ya, yang sudah kita periksa warnanya abu-abu muda, maka kesimpulannya busi ini masih dalam kondisi yang baik ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur celah businya ya, dengan menggunakan alat filler gauge. Celah daripada busi ini ya, dengan menggunakan alat pengukur namanya filler gauge ya. Standar ukuran celah busi ini adalah 0,8, maka kita akan memilih filler gauge dengan ketebalan 0, ya, dengan cara seperti ini ya. Kita masukkan ya, ini udah pas, berarti masih sesuai dengan standar, maka tidak perlu kita adakan perbaikan ya, tinggal kita pasang lagi kembali dengan cara memutarnya ke arah kanan atau searah jarum jam. Oke, yang selanjutnya setelah kita memeriksa kualitas dari busi, maka kita akan memeriksa kabel tegangan tinggi pada busi ya, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya avometer ya. Selektornya ini kita akan kita arahkan ke pengukuran tahanan ya, atau ohm, yang tandanya seperti ini ya. Standar dari tahanan kabel busi yaitu tidak boleh melebihi dari 25.000 ohm ya. Artinya di sini nanti kita selektornya kita arahkan ke angka 200K atau 200 kilo ya. Ini menandakan 200.000 ohm ya. Setelah itu kita periksa semua tahanan dari kabel busi nomor 1 sampai dengan 4 ya. Setelah kabel businya kita lepas, maka kita arahkan 2 jarum ini menuju ke 2 bagian lubang busi ya, yang ada besinya ini. Kita tempelkan ya, harus menempel pada besinya. Kita tempelkan. Kita lihat ya, hasil pembacaan alat ukurnya, avometernya menunjukkan angka konsisten ya, mungkin sekitar 19 ya. Artinya kabel tahanan dari kabel busi ini masih baik ya, belum melebihi 25.000 kilo ohm ya. Setelah kabel businya tadi 4 yang sudah kita periksa tahanannya,
Yang terakhir satu kabel lagi, yaitu kita akan mengukur tahanan dari kabel yang menuju ke komponen koil ya. Ini tahanannya juga harus kita ukur, yaitu tidak boleh melebihi 25.000 ohm ya, atau 25 kilo ohm ya, sama standarnya dengan tahanan kabel busi ya, karena ini dua-duanya namanya kabel tegangan tinggi. Oke, setelah kita mengukur tahanan dari kabel tegangan tinggi, maka kita selanjutnya akan mengukur tahanan daripada kumparan primer dan sekunder yang ada di koil ya. Gimana caranya? Mari kita eksekusi. Standar dari tahanan kumparan primer yaitu batasnya 1,3 ohm sampai dengan 1,6 ohm. Maka selektor di sini kita arahkan ke angka 200 ya pada alat avometer ini ya. Kemudian kita arahkan jarum merah dan jarum hitam ke kumparan primer dari koil ya. Yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Ya, angkanya menunjukkan 1,5 ohm, artinya kumparan primer pada koil ini masih dalam kondisi yang baik. Yang kedua, kita akan mengukur tahanan dari kumparan sekunder pada koil ya. Selektornya kita ubah karena standar dari tahanan kumparan sekunder koil yaitu 10.000 ohm sampai dengan 14,5 kilo ohm ya, atau 14.500 ohm ya. Kita arahkan ke arah 20k ya, artinya 20.000 ya. Kabel merah kita tempelkan pada terminal positif pada koil. Yang hitam kita arahkan pada lubang yang menuju ke distributor ya. Angka pada alat ukur avometer menunjukkan 12,90 ya kilo ohm, artinya tahanan pada kumparan sekunder koil ini masih dalam keadaan yang standar atau baik ya. Proses selanjutnya adalah kita akan menyetel celah klep ya. Langkah yang pertama, kita harus buka tutup kepala silinder ini ya, dengan cara membuka dua baut yang ada di sini ya. Baut yang sudah kita buka, maka kita lepas, kita angkat ya. Sebelum kita menyetel celah katup, maka kita harus memposisikan mesin pada top silinder 1 dan top silinder 4 dengan cara memutar puli yang ada di sini ya, dan mengarahkan tanda strip atau titik putih ini pada puli ke angka 0 derajat yang ada di sebelah sini. Titik putih pada puli sejajar dengan angka 0 yang ada di sebelah sini ya, dengan cara memutar pulinya dengan kunci ring nomor 19 ya. Mari kita putar, kita topkan terlebih dahulu. Kemudian setelah tanda pada puli itu sejajar dengan angka yang menunjukkan 0 derajat, kita akan mencari tahu posisi mesin ini berada pada top 1 atau top 4 ya. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara mengetahui katup-katup yang bebas ya. Tandanya katup yang bebas itu push rodnya dapat kita putar ya. Apabila top 1, maka push rod yang dapat kita putar atau katup yang bebas itu adalah katup nomor 1, 2, 3, dan 5 ya. Apabila top 8, maka katup yang bebas yang dapat kita setel adalah katup nomor 4, 6, 7, 8 ya.
8 muter, 7, 6, dan 4 juga muter. Maka dapat dipastikan mesin ini dalam posisi top 4. Maka katup yang bisa kita setel adalah katup nomor 4, 6, 7, dan 8. Untuk standar celah katup ya, in dan X itu berbeda. Celah katup in standarnya adalah 0,2 mm, sedangkan untuk katup X atau katup buang standar celah katupnya adalah 0,3 mm. Maka kita perlu menyiapkan 3 alat di sini ya. Yang pertama adalah kunci ring nomor 12, obeng min, kemudian filler gauge dengan ukuran 0,2 dan 0,3 mm. Untuk top silinder 4, maka katup yang bisa kita setel adalah katup nomor 4, 4, 6, 7, dan 8 ya. Katup nomor 4 ini adalah katup X karena dia mengarahkan ke exhaust manifold. Katup nomor 5 di sini adalah 6 di sini adalah katup in, katup nomor 7 adalah katup in, dan katup nomor 8 adalah katup X ya. Karena menuju ke exhaust manifold. Menyetel katup pada silinder nomor 4 ya, yaitu katup ke-8, katup yang X. Maka kita menggunakan filler gauge dengan ukuran ketebalan 0,3 mm ya. Kita pasangkan seperti ini ya. Kemudian kita kendorkan baut dengan menggunakan kucing ring 12 ke arah kiri ya, atau berlawanan arah jarum jam. Kita kendorkan bautnya dulu ya. Kemudian kita setel bautnya dengan menggunakan kunci min ya. Kita putar. Kemudian kita rasakan di sini kondisi celah katup yang baik adalah kondisi di mana ketika filler gauge ini kita tarik kesat ya, masih bisa kita tarik tapi rasanya kesat ya, agak seret, tapi masih bisa kita lepas. Ini terlalu kencang, kita putar, kita kendorkan murnya. Nah seperti ini ya, kesat tapi masih bisa ditarik. Setelah itu kita kencangkan baut pengikatnya dengan cara apa? Menekan obeng min ini agar murnya tidak berputar. Kemudian kita kencangkan ke arah jarum jam ya. Kita tahan obeng minnya, kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring ya. Begitu pula dengan katup-katup yang selanjutnya. Untuk silinder 1 adalah silinder yang paling dekat dengan puli ya. Ini puli, maka di sini adalah silinder nomor 1. Dia punya 2 katup, 1 busi ya. Silinder nomor 4 adalah silinder yang berdampingan dengan flywheel ya.